Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di video kelompok kami yang akan membahas tentang pasar modal. Dalam video ini, kita akan membahas secara komprehensif apa itu pasar modal dan kenapa pasar modal itu penting dalam dunia keuangan. Mari kita bahas. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan materi pasar modal, mari kita melakukan pengenalan terlebih dahulu terkait dengan pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu bagian penting dalam sistem keuangan suatu negara. Di sini, berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana diperdagangkan. Pasar modal memiliki peran yang penting dalam mengalokasikan dana dan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan modal. Lebih lanjut, mari kita bahas bagaimana pasar modal beroperasi. Jenis-jenis instrumen pasar modal. Pasar modal terdiri dari berbagai instrumen keuangan. Dalam segmen ini, kita akan membahas beberapa jenis instrumen yang umum ditemui dalam pasar modal, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Kita akan menjelaskan karakteristik masing-masing instrumen dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk mencapai tujuan finansial. Manfaat dan risiko berinvestasi di pasar modal. Investasi di pasar modal memiliki manfaat dan risiko yang perlu dipahami. Di segmen ini, kita akan membahas manfaat berinvestasi di pasar modal, seperti potensi keuntungan jangka panjang dan diverifikasi portofolio. Namun, kita juga akan membahas risiko yang terkait, seperti fluktuasi harga saham dan risiko likuiditas. Penting untuk memahami manfaat dan risiko ini sebelum berinvestasi di pasar modal. Peran regulator dalam pasar modal. Regulator memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keamanan pasar modal. Dalam segmen ini, kita akan membahas peran regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dalam mengatur dan mengawasi pasar modal. Kita akan menjelaskan peran mereka dalam melindungi investor, mencegah kecurangan, dan memastikan pasar modal berjalan dengan adil. Proses investasi di pasar modal. Proses investasi di pasar modal melibatkan beberapa langkah yang perlu dipahami. Dalam segmen ini, kita akan membahas langkah-langkah dalam melakukan investasi di pasar modal, mulai dari membuka rekening efek, memilih instrumen investasi yang sesuai, melakukan analisis fundamental dan teknikal, hingga memantau kinerja investasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pasar modal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan pasar modal. Dalam segmen ini, kita akan membahas faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang dapat mempengaruhi pasar modal, seperti kebijakan moneter, kondisi politik, dan berita ekonomi. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, tren dan perkembangan terkini di pasar modal. Pasar modal terus mengalami perkembangan dan perubahan. Di segmen terakhir ini, kita akan melihat tren dan perkembangan terkini di pasar modal, seperti perkembangan teknologi seperti perdagangan elektronik dan robot, e-source, serta tren investasi yang sedang populer. Kita akan membahas bagaimana tren ini dapat mempengaruhi cara kita berinvestasi di pasar modal. Pasar modal memiliki dua komponen utama, pasar saham dan pasar obligasi. Pasar saham adalah tempat di mana perusahaan menjual saham kepada investor untuk mengumpulkan modal. Investor yang membeli saham menjadi pemilik perusahaan dan memiliki hak atas keuntungan perusahaan. Saham juga dapat diperdagangkan di bursa saham, di mana harga saham ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari para investor. Di sisi lain, pasar obligasi adalah tempat di mana perusahaan atau pemerintah mengeluarkan obligasi sebagai alat untuk meminjam dana dari investor. Obligasi adalah surat utang yang menjanjikan pembayaran bunga secara teratur dan pengembalian pokok pada tanggal jatuh tempo. Obligasi juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar modal diawasi oleh otoritas pengatur seperti Otoritas Pasar Modal dan Bursa Efek. Mereka memiliki peran dalam memastikan adanya transparansi, keadilan, dan keamanan dalam perdagangan instrumen keuangan. Regulasi yang ketat diterapkan untuk melindungi investor dan mencegah praktik-praktik ilegal atau manipulatif.
Pasar modal juga memiliki resiko. Nilai saham dan obligasi dapat berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, investor perlu melakukan analisis yang cermat sebelum melakukan investasi. Berikut ini adalah contoh kasus pasar modal di Indonesia. Penawaran saham perdana. Sebuah perusahaan teknologi Indonesia mengadakan penawaran saham perdana atau biasa disebut Initial Public Offering atau disingkat IPO di Bursa Saham Indonesia. Perusahaan tersebut memperoleh dana dari investor dengan menjual sebagian kepemilikan sahamnya. IPO ini dapat menjadi sorotan publik dan menarik minat investor karena perusahaan tersebut memiliki prospek pertumbuhan yang kuat. Penurunan harga saham. Sebuah perusahaan besar di sektor perbankan mengumumkan penurunan laba kuartalan yang lebih rendah dari perkiraan analis. Berita ini mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan tersebut di Bursa Saham Indonesia. Penurunan harga saham ini bisa mempengaruhi sentimen pasar secara keseluruhan dan dapat berdampak pada nilai pasar perusahaan dan indeks saham. Penerbitan obligasi korporasi. Sebuah perusahaan properti mengeluarkan obligasi korporasi sebagai salah satu cara untuk memperoleh dana guna mendukung ekspansi bisnisnya. Obligasi tersebut ditawarkan kepada investor dengan imbal hasil yang tetap. Penerbitan obligasi korporasi dapat menarik minat investor yang mencari instrumen investasi dengan risiko dan imbal hasil yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Aksi korporasi merger dan akuisisi. Dua perusahaan terkemuka di industri manufaktur mengumumkan rencana merger. Melalui merger ini, kedua perusahaan tersebut berencana untuk menciptakan sinergi dan meningkatkan skala operasional mereka. Pengumuman ini dapat berdampak pada pergerakan harga saham kedua perusahaan serta menarik minat investor yang melihat potensi nilai tambah dari kombinasi bisnis tersebut. Fluktuasi indeks saham. Indeks saham utama di Bursa Saham Indonesia mengalami fluktuasi harian yang signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti berita ekonomi, kondisi politik, perubahan suku bunga, atau sentimen pasar global. Fluktuasi indeks saham dapat mempengaruhi harga saham individu dan mengakibatkan perdagangan aktif di pasar modal. Selain itu, beberapa peristiwa yang signifikan yang terjadi di pasar modal Indonesia. Penurunan pasar global tahun 2020. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan signifikan di pasar global termasuk di Indonesia. Pasar saham Indonesia mengalami penurunan tajam pada awal 2020. Namun kemudian mengalami pemulihan seiring dengan langkah-langkah stimulus dan pemulihan ekonomi. Peningkatan investor retail. Pasar modal Indonesia menyaksikan peningkatan partisipasi investor retail dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan, kemudian akses melalui platform daring, serta adanya kampanye nasional untuk mendorong investasi di pasar modal. Kebijakan regulasi. Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi di pasar modal. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas dan regulator pasar modal juga melakukan langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan investor dan menjaga integritas pasar. Bagaimana perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini? Sepanjang Januari 2023, jumlah investor pasar modal tercatat di angka 10,48 juta orang. Angka tersebut naik 1,65% dari periode 2022 dan melonjak sekitar 547,23% dari 5 tahun dalam 5 tahun terakhir atau sejak 2018.
Pada awal tahun ini, jumlah investor pasar modal melanjutkan tren pertumbuhannya dan tembus di angka 10,48 juta orang per Januari 2023. Kedamaian finansial bukanlah perolehan barang. Itu belajar untuk hidup dengan lebih sedikit daripada yang kamu hasilkan. Sehingga kamu dapat mengembalikan uang dan memiliki uang untuk diinvestasikan. Kamu tidak bisa menang sampai kamu berani melakukannya. Itu dia penjelasan singkat tentang pasar modal dan hal yang berkaitan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan gambaran yang baik tentang pasar modal. Dan semoga video ini dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan untuk investasi yang lebih cerdas. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.